Dahulu kala ada kisah tentang Raja Hamengkubuwono III yang memiliki putri yang sangat cantik ibarat bidadari yang turun dari khayangan. Keberadaan putri cantik ini membuat gundah sang raja, karena yang melamar banyak sekali, dan setiap pelamar meminta dengan sangat, agar menjadi menantu sang raja, sementara para pelamar adalah para putra raja-raja lainnya. Raja Hamengkubuwono III sangat bijaksana. Setiap pelamar yang datang diminta tinggal menginap ke keraton, sambil menunggu sebanyak-banyaknya pelamar, dan dari sini kemudian Raja Hamengkubuwono III dapat memberikan titah kepada para pelamar keseluruhan secara bersamaan. Ternyata pelamar putri beliau mencapai 40 orang yang merupakan putra-putra raja semua. Tadinya muncullah tambahan satu orang pelamar lagi yang bernama Mas Ahmad, putra orang biasa, namun seorang santri di sebuah pondok pesantren. Sesudah mencapai 41 pelamar dan ditunggu beberapa waktu, sudah tidak ada yang melamar lagi. Setelah itu, maka diputuskan jumlah pelamarnya adalah 41 orang. Selanjutnya, 41 pelamar tersebut diundang dalam sebuah ruangan besar dan Raja Hamengkubuwono III memberikan dawuh, perintah, kepada semua pelamar. Anak-anakku semua, aku berterima kasih kepada kalian semua, sebab kalian semua memiliki niat suci untuk melamar putriku. Tapi pahamilah bahwa putriku hanya satu orang, maka yang akan menjadi menantuku pun hanya satu orang saja. Aku tidak akan menyebut nama calon menantuku agar tidak menyinggung perasaan pelamar lainnya. Yang akan menjadi menantuku adalah yang bisa lulus dalam sayembara yang aku tentukan. Raja Hamengkubuwono III menegaskan akan membuka sayembara kepada seluruh pelamar, yang disambut manggut-manggut oleh para peserta sebagai tanda kesiapan. Sayembaranya begini, bagi siapa saja yang bisa menyerahkan burung puyuh, manuk gemet, yang bersuara tiap jam 1 malam, maka itulah yang menjadi menantuku. Begitu penegas isi sayembara untuk memperoleh putri cantik Raja Hamengkubuwono III. Maka segeralah berangkat semua para peserta pelamar tersebut, kecuali Mas Ahmad. Mas Ahmad masih termangu, karena sebagian besar para peserta memperoleh petunjuk untuk mencari lampu penerang yang sangat terang untuk menangkap burung puyuh liar. Zaman itu, mencari lampu penerang masih sangat sulit, adanya hanya obor besar ataupun ublik, lampu tempel berbahan bakar minyak buah jarak. Penerang seperti itu harganya tentu tidak murah di zaman itu. Mas Ahmad adalah pemuda miskin, sulit baginya untuk memperoleh obor ataupun lampu tempel itu. Mas Ahmad pun pulang mengadu ke orang tuanya setelah memperoleh izin dari sang raja. Sementara para peserta pelamar lainnya sudah mulai kembali ke keraton Raja Hamengkubuwono III dengan membawa kurungan indah berisi burung puyuh. Namun sepertinya sang raja masih belum berkenan memutuskan itu sebagai kemenangan sayembara, alias itu bukanlah jawaban dari sayembaranya. Lalu ayah Mas Ahmad menyambut dan langsung mengatakan, "Kamu itu anak santri yang punya pondok pesantren dan punya guru hebat, maka aku akan antar kamu ke Kiai Mutamakin Kajen untuk menanyakan permasalahan ini." Sesampainya di Kajen, Mbak Kiai Mutamakin memberikan pertanyaan. Manuk gemek, burung puyuh, yang berbunyi di jam 1 malam bunyi sayembara itu, seumpama kamu punya saudara yang sangat cantik, dilamar orang, dan seserah lamarannya burung puyuh, bagaimana menurutmu? "Ya, seharusnya tidak boleh Mbah," jawab Mas Ahmad. "Lah iya, kamu saja tidak mau. Apalagi Eyang Hamengkubuwono III yang merupakan raja besar, tidak mungkin anaknya ditukar dengan manuk gemet, burung puyuh, apalagi burung puyuh yang sakit, karena burung puyuh yang bunyi di tiap jam 1 malam itu, ya hanya burung sakit." Begitu pungkas Mbah Kiai Mutamakin yang merupakan ahli tasawuf. "Pahamilah ya Ahmad santriku, itu kata kiasan, bukan kata sebenarnya. Gemek, artin, barang sing diagem ora bisa remek, barang yang dipakai tidak bisa rusak, yaitu kalimat la ilaha illallah." Kalimat ini ada yang dibaca secara lisan dan ada yang dibaca secara batin. Sebagaimana ayat Al-Quran, "Wa asiru qaulakum au ijharu bihi inahu, alimun bizatish sudur." QS Al-Mulk ayat 13, Allah sebenarnya maha tahu apa yang ada di dalam dada manusia, karena itu membaca kalimat la ilaha illallah boleh dibaca secara lahir maupun batin. Nah, suara yang paling keras itu kalau disuarakan dengan batin. Begitu penjelasan Mbah Kiai Mutamakin mengurai kalimat sayembara Raja Hamengkubuwono III. "Jadi ya Ahmad, kamu tidak usah dulu kembali ke keraton, Riyado, berusaha dengan keras, lah suara batin yaitu suara kalimat la ilaha illallah.
Bila kamu pada malam itu mendengar suara batin la ilaha illallah ada di timur, cari ke timur sampai ketemu. Kalau ke barat cari ke barat sampai ketemu. Kalau ke utara cari ke utara sampai ketemu. Kalau ke selatan cari ke selatan sampai ketemu. Perintah Mbah Kiai Mutamakin kepada Mas Ahmad, santrinya. Maka, begitulah Mas Ahmad memohon restu menjalankan perintah kiainya tersebut. Setiap malam ia membaca wirid dalam batin la ilaha illallah dengan menyamakan frekuensi hingga ketemu suara batin lainnya yang berwirid la ilaha illallah. Maka sesuai perintah kiainya, diikuti terus suara tersebut, terus diikuti, sampai ketemu di sebuah kampung Arab namanya Kedung Gudel. Di situ ada musola kecil dan ada orang tua di tempat pengimaman sendirian, orang Arab, namanya Mbah Hafid. Mas Ahmad mantap memperoleh pendengung frekuensi batin lafaz la ilaha illallah, maka orang tua itu pun ditunggu sampai salat subuh berjamaah. Selepas salat subuh, Mbah Hafid yang jadi imam tidak wirid seperti biasanya, namun langsung melihat ke belakang dan berkata dengan menyebut nama Mas Ahmad langsung, walaupun sebelumnya belum berkenalan. "Ya Ahmad, kamu itu masih muda, tapi suka mengintip orang." "Saya tidak mengintip Mbah, cuman saya mendengar saja," jawab Mas Ahmad. "Salamku sampaikan bapakmu." Langsung sowan ke Mbah Kiai Mutamakin, terus bertiga sowan ke keraton bertemu Raja Hamengkubuwono III dan sampaikan salamku kepada beliau. Begitu dawuh Mbah Hafid. "Alhamdulillah, iya Mbah, terima kasih, saya mohon pamit." Beranjaklah Mas Ahmad pulang untuk menemui ayahnya. Sebentar, sergah Mbah Hafid. Mas Ahmad pun menyimak apa yang akan disampaikan oleh Kiai Sepuh tersebut. "Kamu sudah riat loh kalimat la ilaha illallah selama 40 malam. Ayo coba dibuktikan, segera cari tanah dan dibuat lingkaran sebesar tampah, anyaman dari bambu berbentuk lingkaran sebesar roda mobil. Setelah itu berdirilah di lingkaran dari tanah itu, berwiridlah secara lahir sampai batin kalimat la ilaha illallah, maka insya Allah akan langsung sampai tujuan." Begitu perintah Mbah Kiai Hafid. Mas Ahmad pun menurutinya, segera setelah beranjak berdiri di lingkaran dari tanah itu. Mas Ahmad berpamitan pulang ke Kiai Hafid, menjalankan wirid dan langsung sampai ke rumah bertemu ayahnya. "Ayah, kita diminta sowan ke Kiai Mutamakin dengan naik barang lingkaran dari tanah seperti ini," kata Mas Ahmad kepada ayahnya dan tidak menunggu waktu lama untuk membuatkan barang serupa untuk ayahnya. Berdua mereka menaiki masing-masing barang lingkaran dari tanah itu yang secara ajaib secara sekejap sudah sampai sowan ke rumah Kiai Mutamakin Kajen. "Kiai, perintah Kiai agar saya melaksanakan riyadhah untuk mencari gemek yang bersuara di malam hari sudah saya jalankan, sampai akhirnya bertemu dengan Kiai Hafid yang mana beliau menyuruh Kiai, ayah, dan saya sowan bersama ke Raja Hamengkubuwono III dengan menaiki barang ini," laporan Mas Ahmad sambil menyampaikan ajakan sowan ke Raja Hamengkubuwono III. "Aku juga sudah punya barang seperti itu," kata Mbah Kiai Mutamakin singkat. Maka berangkatlah mereka bertiga ke keraton. Sesampai di keraton, Raja Hamengkubuwono III sudah memegang kereta kencana, kereta kehormatan khas kerajaan untuk tamu besar yang terhormat. Tidak menunggu lama, Mas Ahmad menceritakan ihwal kejadian, sampai dengan menyampaikan salam Kiai Hafid kepada Raja Hamengkubuwono III. "Alhamdulillah, saya terima salam beliau. Selanjutnya saya mohon dengan sangat, kepada Mbah Kiai Mutamakin, ayahmu, dan Mas Ahmad untuk sowan ke Mbah Hafid menggunakan kereta kencana ini. Kalau berkenan Mbah Kiai Hafid diajak rawuh," kata rawuh, berarti datang untuk orang yang dihormati, ke keraton, begitu permintaan Sang Raja Hamengkubuwono III. Selanjutnya berangkatlah rombongan dengan seorang kusir kehormatan Sang Raja untuk sowan ke Mbah Kiai Hafid. Hampir sampai ke kediaman, nampak Mbah Hafid sudah menggunakan sorban, baju yang bagus, dan tongkat seolah akan berangkat bepergian. Rombongan bertambah bersama Mbah Kiai Hafid untuk datang ke keraton. Sesampai ke keraton, Raja Hamengkubuwono mengadakan pasewakan agung, pertemuan besar untuk menyambut tamu kehormatan di acara yang sangat bernilai bagi kerajaan. Dalam pertemuan itu Raja matur, menyampaikan pernyataan kepada orang yang dihormati, kepada Mbah Kiai Hafid. "Mbah Kiai, saya mohon dengan sangat, Mbah Kiai, ternyata yang bisa memborong putri dengan memenangkan sayembara mencari manuk gemet, burung puyuh, yang berbunyi tiap jam 1 malam itu adalah Mas Ahmad. Sayembara itu adalah suatu isyarat, yaitu mencari pendengung frekuensi wirid batin kalimat la ilaha illallah,
sebuah kalimat yang tidak pernah rusak dari adanya kehidupan sampai kematian. Kalimat la ilaha illallah yang diamalkan itu sebagaimana sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, "Men kana awalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Ini adalah sebuah pesan yang sangat dahsyat bagi kita semua agar tidak pernah lupa menghidupkan batin kita dengan terus berzikir la ilaha illallah. Kisah teladan santri yang berbakti kepada ayah dan mengikuti petunjuk kiai di atas sangat penting untuk diteladani. Demikianlah santri sejati. Meski secara lahir mungkin tidak memiliki apa-apa, tetapi kebesaran hati dan kekuatan iman yang terus dijaga secara istiqomah akan memberikan keberkahan hidup dan mengantarkan pada kebaikan belaka.